Selamat datang di channel YouTube Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin dalam acara POLET, Podcast About Livestock Education. Baik, pada sesi ini kita akan berdiskusi mengenai apa saja sih lembaga-lembaga yang ada di Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Hajrin selaku pemandu acara atau host pada podcast kali ini. Baik, sebelum kita berdiskusi lanjut, di sini saya tidak sendiri karena di depan saya sudah ada kakak-kakak dari pengurus harian Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak atau yang biasa kita sebut dengan Himaprotek. Baik, sebelum kita melangkah diskusi yang lebih jauh, mungkin kakak-kakak dari pengurus Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan jabatannya apa di Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak. Silakan Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan ya, nama saya Muhammad Rolisan, akrab sapaannya Ihsan. Sekarang menjabat di Himaprotek sebagai Ketua Badan Eksekutif atau Ketua Umum ya di Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak Universitas Hasanuddin. Oke. Baik, mungkin kakak yang di sebelah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alif Akbar atau akrab dipanggil Alif. Saat ini saya menjabat sebagai koordinator Dewan Pertimbangan Organisasi Himaprotek UHA. Baik, pada podcast kali ini kita kedatangan kakak dari pengurus harian Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak, yaitu Kak Iksan selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak dan Kak Alif selaku Koordinator Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin bisa dijelaskan apa sih sebenarnya itu Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak? Mungkin Kak Iksan. Oke. Berbicara terkait Himaprotek, Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak Universitas Hasanuddin, di Fakultas Peternakan, Himaprotek adalah suatu lembaga kemahasiswaan yang secara garis besarnya hari ini adalah lembaga yang merupakan kelengkapan non struktural ya dari Departemen Produksi Ternak Universitas Hasanuddin. Ya, tentunya merupakan suatu wadah atau lembaga yang bertujuan untuk menampung aspirasi minat bakat dari anggota-anggotanya untuk mengembangkan bagaimana peningkatan soft skill, peningkatan jati diri, mencari relasi, mencari leadershipnya sebagai seorang mahasiswa. Nah, betul. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak, di mana Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak sendiri di mana himpunan yang menghimpun mahasiswa yang minat dalam Departemen Produksi Ternak. Mungkin dari sejarah terbentuknya Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak, Kak Alif sendiri selaku Dewan Pertimbangan Organisasi bisa mungkin menjelaskan Kak sejarahnya terbentuk Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak. Silakan Kak. Sebelum tahun 1998 ada lembaga kemahasiswaan yang bernama HMPP atau kalau kepanjangannya Himpunan Mahasiswa Profesi Peternakan. Setelah atau pada saat tahun 1998 berdiri lembaga yang bernama Humanika Unhas. Satu tahun setelah itu, pada tanggal 21 Februari tahun 1999 berdiri lembaga yang bernama Himaprotek UHA. Mungkin untuk sejarahnya seperti itu. Baik, terkait tadi sejarahnya di mana awal pertama terbentuknya Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak sendiri, di mana dia memisahkan diri dan membentuk himpunan sendiri. Mungkin bisa dijelaskan Kak lebih rinci mengenai kapan sih terbentuknya Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak? Kak Alif mungkin bisa dijelaskan. Untuk tanggal pastinya berdirinya Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak yang bertujuan untuk menghimpun teman-teman yang berminat di bidang profesi produksi ternak. Nah, pada tanggal 21 Februari tahun 1999 teman-teman yang berminat di bidang tersebut mendeklarasikan suatu lembaga yang bernama Himaprotek UHA. Mungkin seperti itu untuk sejarah singkatnya berdirinya Himaprotek UHA. Nah, baik, tadi kan sudah dijelaskan mengenai
terbentuknya himpunan mahasiswa produksi ternak sendiri. Baik, mungkin kan di Fakultas Peternakan sendiri kita mempunyai 4 himpunan. Yang pertama himpunan mahasiswa produksi ternak, himpunan mahasiswa nutrisi dan makanan ternak, himpunan mahasiswa sosial ekonomi peternakan, dan himpunan mahasiswa teknologi hasil ternak. Mungkin bisa dijelaskan apa sih yang menjadi pembeda antara himpunan mahasiswa produksi ternak dan himpunan-himpunan lainnya? Mungkin bisa dijelaskan Kak karakteristiknya ya nih yang membedakan. Oke, berbicara terkait karakteristik pembeda ya dari beberapa himpunan-himpunan lain di Fakultas Peternakan. Hari ini Himaprotek tetap eksis, tetap condong dengan bagaimana sih pola sikap esensi penanaman jiwa kelembagaan ya yang ada di dalam. Kader-kader Himaprotek adalah kader-kader yang dibentuk dengan mental yang tangguh ya, mereka sebisa mungkin mampu survive bukan hanya di Fakultas Peternakan, tapi bagaimana mereka bisa mengekspos dirinya di luar, di lembaga lingkup universitas maupun di masyarakat pun pada umumnya ya. Masyarakat tentunya itu merupakan tujuan umum dari himpunan sendiri. Kedua juga hari ini identik teman-teman himpunan adalah bagaimana menjaga apa yang menjadi pedoman atau menjadi moto kuatnya. Kader-kader Himaprotek itu selalu memegang teguh apa yang menjadi motonya, apa yang menjadi pegangan bersamanya, sehingga bagaimana ketika dia di luar ya beraktivitas atau menjalankan aktivitas akademiknya, apalagi seorang mahasiswa ya, mereka harus selalu memegang teguh apa yang menjadi motonya. Apalagi masalah etika, kan tujuannya sekarang himpunan atau lembaga kemahasiswaan bagaimana menanamkan nilai atau idealisme seorang mahasiswa yang sepatutnya dan sewajarnya itu harus ada, tetap harus selalu eksis ya, apalagi terkait etika. Kami di Himaprotek pun selalu menjaga itu, kultur seperti itu, etika dan segala macam itu selalu mencoba untuk tetap ditanamkan dalam diri agar nantinya ketika di masyarakat, ketika di halayak luas itu bisa apa yang tertanamkan diambil dahulunya sebagai kader Himaprotek itu bisa berguna di masyarakat. Itu sih yang menjadi poin pembeda ya dari himpunan lain. Meskipun ya himpunan lain juga punya metode-metode sendiri. Pasti punya plus dan minusnya lah masing-masing. Tapi itu yang menjadi ciri khas sendiri. Mungkin ada juga beberapa tambahan lagi. Ya kan tadi sudah dijelaskan mengenai karakteristik nih yang membedakan antara kader himpunan Protek dan himpunan lainnya yang ada di Fakultas Peternakan. Berbicara mengenai himpunan mahasiswa produksi ternak sendiri. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa baru nih yang nantinya ingin bergabung di himpunan mahasiswa produksi ternak, apa saja sih persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa-mahasiswa baru agar bisa bergabung atau join di himpunan mahasiswa produksi ternak? Mungkin bisa dijelaskan Kak. Oke. Untuk sebagai prasyarat ya, teman-teman baru nantinya yang mau bergabung dengan kami di himpunan mahasiswa produksi ternak, pertama dulu teman-teman harus ketahui bahwasanya Himaprotek juga merupakan bagian dari cakupan lembaga kemahasiswaan tinggi ya. Ketika kita mengakui lembaga kemahasiswaan tinggi di Fakultas Peternakan adalah SEMA Kimah Patuha. Sekarang sering akrab kita panggil dengan Senat ya. Senat mahasiswa Fakultas Peternak. Ya, mahasiswa baru tentunya ada beberapa tahapan proses ya yang harus teman-teman lewati dulu sebelum sampai ke ranahnya kami, apalagi teman-teman himpunan untuk menerima teman-teman join bersama kami, ada proses yang harus teman-teman lewati. Ya, namanya ada peternak ya, proses peternak, proses pembinaan karakter dan kepemimpinan yang teman-teman mesti lewati dulu. Setelah itu teman-teman harus baru bisa join bersama kami di Himaprotek. Sebelum itu ya juga ada P2KMB ya. P2KMB juga menjadi sebenarnya meskipun tidak menjadi prasyarat utama di KEMA ya, sebelum menjadi prasyarat juga utama di himpunan untuk menerima calon kader, tapi itu merupakan bentuk gambaran ya teman-teman yang ketika ingin bergabung bersama kami di Himaprotek, solusi dulu prasyarat yang ada di lingkupan KEMA dulu sebelum
bergabung bersama kami. Dan untuk prasyarat khususnya tidak ada sih sebenarnya. Teman-teman yang punya niat, punya gambaran ingin kemana nantinya di Fakultas Peternakan, kan ada beberapa bidang ya, ada departemen ya di Fakultas Peternakan, ada produksi, ada nutrisi, ada sosial ekonomi. Teman-teman Himoprotek berdiri sebagai suatu lembaga yang memberikan wadah teman-teman yang punya minat ya, punya teman-teman yang punya minat di bidang produksi. Silahkan bergabung dengan kami. Tidak ada paksaannya teman-teman. Nantinya saya tidak mau gabung dengan Himoprotek karena saya mau fokus dengan bidang ekonominya nanti setelah saya lulus di sini. Nah, teman-teman yang ingin kesannya silakan. Teman-teman yang punya fokus tujuan, saya mau belajar gini di produksi, itu pasti selebihnya tentang bagaimana misalnya IB, bagaimana sebenarnya terkait kesehatan hewan, bagaimana pola pengembangbiakan. Nah, itu sih yang menjadi fokus utamanya ya teman-teman Himoprotek. Silakan bergabung bersama kami ketika memang teman-teman mau fokus capainya ke situ. Seperti itu. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana himpunan mahasiswa produksi ternak berdiri. Jadi buat teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa baru, khususnya yang join di Fakultas Peternakan, bisa disimak tadi beberapa penjelasan dari Kak Iksan yang berminat join dan bergabung bersama himpunan mahasiswa produksi ternak. Teman-teman semua harus mengikuti seluruh rangkaian proses yang ada di Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, tepatnya pada lembaga Sema Kema Fafet UH ya Kak. Baik, kan tadi ini sudah dijelaskan berbagai macam program unggulan dari himpunan mahasiswa produksi ternak pada tahun ini. Nah, kira-kira menurut Kak Alif nih selaku Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak, bagaimana tanggapan Kak Alif mengenai program-program kerja yang dirancang oleh pengurus himpunan mahasiswa produksi ternak pada tahun ini? Mungkin bisa Kak. Nah, baik, dalam proses penyusunan draft rancangan program kerja, Badan Eksekutif berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan Organisasi bahwa dalam proses penyusunan program kerja itu ada dalam setiap lembaga itu, khususnya Himoprotek UH, ada yang namanya GBHKO atau garis besar haluan kerja organisasi. Nah, di garis besar haluan kerja organisasi itu terjelaskan bagaimana program kerja yang kemudian akan dibuat turunan dari GBHKO tersebut. Nah, hari ini program kerja yang dibuat dari Himoprotek UH itu sudah sesuai dengan GBHKO-nya Himoprotek. Misalnya ekspedisi veteriner yang memang bagaimana kemudian Himoprotek UH membuat sebuah program kerja yang menyentuh langsung ke masyarakat. Kan sebagai orang yang berpendidikan, menurut ada salah satu tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa orang yang berpendidikan itu seharusnya dan semestinya harus kembali ke masyarakat. Nah, maka dari itu lahirlah program kerja yang bernama ekspedisi veteriner, yang dimana mereka melakukan pengabdian berupa penanganan kesehatan, pengembangbiakan, dan lain-lain yang terkait dengan bidang produksi ternak. Kemudian setelah itu misalnya skilling processing semen. Nah, skilling processing semen ini salah satu juga program kerja unggulan pada tahun lalu, dan mungkin akan dilanjutkan sesuai dengan apa yang dikatakan tadi sama Ketua Umum. Nah, skilling processing semen ini membahas tentang bagaimana kemudian melatih para kader mengolah semen atau dari spermanya sapi diolah menjadi semen sehingga menjadi straw yang kemudian bisa kita gunakan pada saat proses inseminasi buatan. Saya memandang hal ini sudah sangat bagus karena sesuai dengan GBHKO. Kemudian ada hal yang penting dari Himoprotek UH bahwa setiap program kerja yang dilakukan pasti ada nilai-nilai yang ingin diturunkan kan pada setiap lembaga punya yang namanya budaya organisasinya masing-masing. Nah, di Himoprotek UH salah satu nilai yang
ingin ditanamkan pada setiap kegiatannya itu, misalnya egaliter, bahwa kita memandang sama rata, kita sama, lelaki perempuan punya potensi yang sama, mengaktualkan potensinya untuk bagaimana kemudian melakukan hal yang mereka mau aktualkan. Misalnya dia berminat di bidang ini, mungkin bisa himpunan mewadahi itu, mungkin seperti itu. Sesuai dengan moto juga ya. Sesuai dengan moto sama rata. Jadi tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Alif, berarti pembuatan program kerja dari Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak didasarkan pada kebutuhan dan kebutuhan dan karakter dari Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak sendiri. Begitu ya, Kak? Ya memang begitu adanya, sesuai dengan karakter dari keprofesiannya. Selanjutnya kan tadi sudah dijelaskan nih berbagai macam program kerja dari Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak, dan saya rasa juga program kerjanya sangat menarik. Tentu itu dapat menarik kader bagi teman-teman yang minat atau mau join di Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak. Kira-kira nih, kalau kita masuk di Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak, kira-kira kompetensi apa yang bisa didapatkan untuk teman-teman yang ingin join di Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak? Mungkin bisa terkait kompetensi apa ya, atau poin plus apa sih yang bisa saya dapat ketika saya bergabung dengan Himoprotek UHA khususnya. Hari ini dengan program kerja yang dicanangkan oleh teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak adalah bagaimana meningkatkan kapasitas potensi yang dimiliki oleh kader. Ya, tentunya ketika teman-teman punya niatan ya, teman-teman ingin join bersama kami, teman-teman pastinya akan rasakan sendiri ya bagaimana nantinya kita dalam menjalani sebuah proses dinamika organisasi nantinya. Tapi saya spill beberapa bentuk-bentuk yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, karena ada ya beberapa bentuk pelatihan-pelatihan khusus ya, khususnya di Departemen Produksi yang teman-teman tentunya tidak bisa dapatkan di bangku perkuliahan sendiri. Yang biasanya teman-teman hanya keluar masuk kelas tok saja. Nah, di teman-teman himpunan punya desain program kerja yang nantinya teman-teman selain punya aktualisasi teoritisnya dalam argumentasinya, di lapangannya pun teman-teman pasti diaplikasikan. Ada follow up lebihnya lagi, sehingga mengasah potensi teman-teman itu punya lebih terspesifikkan lagi ya, supaya mampu memahami poin plus yang teman-teman mau gapai. Dan banyaklah juga yang teman-teman bisa dapatkan, misal dari segi leadershipnya ya, teman-teman pasti jauh berbeda dengan teman-teman yang tidak berlembaga. Apalagi di himpunan pun ya punya prinsip, punya moto bagaimana membangun solidaritasnya, bagaimana membangun kekeluargaannya. Ya, itu mungkin yang teman-teman tidak bisa dapatkan di tempat lain. Ya, ataupun bagaimana kemampuan komunikasi, kemampuan relasi ya, paling penting. Apalagi setiap kegiatan teman-teman berkegiatan punya jejaring, butuhnya itu, pasti teman-teman punya basic, harus mampu mempunyai tahapan komunikasi yang bagus juga. Sehingga itu yang merupakan mungkin dari saya poin plusnya teman-teman ketika bergabung di himpunan. Dan itu yang tugas kami sekarang selaku pengurus, nantinya bisa memfollow up itu. Bagaimana menciptakan kader-kader Himoprotek yang mampu bersaing lah. Jadi sangat jelas sekali tadi yang dijelaskan oleh Pak Ketua, Kak Iksan. Jadi berdasarkan tadi sudah dijelaskan mengenai karakteristik himpunan, program kerja yang menjadi program kerja unggulan yang ada di Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak sendiri. Baik, mungkin untuk visi. Apa visi dan rencana dari Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak ke depannya? Kita lah tadi berdasarkan dari berbagai macam program kerja yang menurut saya sangat menarik. Kira-kira apa nih visi dan rencana ke depannya? Visi ya, secara umum pola geraknya himpunan adalah bagaimana pertama adalah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan berdirinya Himoprotek sendiri.
Selanjutnya visi hari ini melihat kondisi di dinamika kemahasiswaan. Iya. Hari ini teman-teman Hima Protect mencoba membangun memodernisasi lembaga kemahasiswaannya. Bagaimana mampu menciptakan organisasi yang adaptif, Iya. kolaboratif, dan tentu mampu menciptakan kader-kader yang paham akan tujuannya selaku mahasiswa, tak paham bagaimana dia berlembaga, paham bagaimana statusnya di Fakultas Peternakan ya, bagaimana menuntut ilmu, karena kan sepatutnya kita sebagai mahasiswa bagaimana, dan wajibnya juga himpunan hari ini memberikan suatu wadah bagi dia yang ingin memperdalam potensinya di bagian-bagian itu, di bagian akademisinya bagaimana. Itu juga tugasnya kami di himpunan sekarang juga. Itulah yang menjadi sekarang misinya kami ke depannya, bagaimana memodernisasi ya himpunan agar mampu adaptif dan bagaimana mampu berkolaborasi dengan segala tantangan yang hadir di era dibilang orang sekarang ya 5.0 ya. Sudah bukan lagi 4.0. Ya. Jadi ya ada tadi satu kalimat yang sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi yang dapat saya petik bahwa tujuan utama kita sebagai mahasiswa tidak dapat dilupakan, yaitu dengan tujuan utama yaitu menuntut ilmu dan dapat menyelesaikan perkuliahan secara tepat waktu. Dan himpunan di sini berdiri untuk membantu atau menghimpun mahasiswa dan mengembangkan kemampuan dan minat mahasiswa yang nantinya akan ditingkatkan lagi. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin closing statement dari Pak Ketua atau Kak Alif sendiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk closing statementnya sendiri, saya hanya ingin mengatakan bahwa kenapa kita berhima Protect UH. Sebenarnya berdasarkan hal-hal yang kami rencanakan bahwa saat ini lembaga kemahasiswaan kan selain lembaga pengadaran juga mewadahi warganya untuk belajar. Nah, dalam program kerja yang dilakukan itu tidak bisa kita dapatkan di luar. Misalnya skilling processing semen, dan skilling processing semen itu ketika di luar harus berbayar. Misalnya juga inseminasi buatan, pelatihan inseminasi buatan. Kita harus ke Pulau Jawa untuk mendapatkan hal itu. Akan tetapi di Hima Protect UH hal itu bisa kita dapatkan secara gratis tanpa harus berbayar. Kemudian kenapa kita perlu berhima Protect UH? Karena begini, kalau dalam kita belajar dalam kajian filsafat namanya ontologi keberadaan sesuatu, bahwa sebelum lahir bidang-bidang yang lain maka ternak itu harus dulu hadir. Makanya ilmu produksi ternak itu sangat memiliki peranan yang sangat penting. Mungkin itu saja. Sempat ada tambahan dari Ketua Umum. Closing statement ya. Berbicara terkait lembaga kemahasiswaan khususnya Hima Protect ya, teman-teman akan merasakan gap tersendiri ya ketika teman-teman tidak punya capaian organisasi atau teman-teman hari ini tidak berlembaga. Nah, makanya hari ini khususnya Hima Protect sudah merancang sebagaimana mungkin teman-teman bisa ketika bergabung adalah teman-teman bisa merasakan apa sebenarnya tujuannya teman-teman masuk. Itu yang menjadi fokus capaiannya kita. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman bisa mencermati lebih bagaimana lagi ya sebelum teman-teman nantinya memilah atau bergabung bersama himpunan-himpunan yang ada di peternakan. Mungkin itu ya, silakan pilih dengan bijak, pertimbangkan secara baik. Oke, terima kasih. Ya, mungkin sebelum ditutup, tentunya himpunan mahasiswa produksi ternak sendiri pasti punya slogan dong. Mungkin bisa dipaparkan slogannya apa? Oke, Jadi untuk slogan dari himpunan mahasiswa produksi ternak yaitu solidaritas, kebebasan, dan egaliter menuju profesionalisme. Jadi hal yang ingin dibentuk dari Hima Protect UH kan setiap lembaga punya budaya masing-masing. Nah,
punya ide masing-masing dan ide itu diturunkan ke slogan. Nah, solidaritas, bagaimana kader-kader Himaprotek ini, kalau secara bahasa kan solid artinya kuat, padat, bersatu. Egaliter, kebebasan terlebih dahulu. Kebebasan dalam artian Himaprotek UH diberikan ruang untuk mengaktualkan potensi yang mereka miliki tanpa harus ada batasan. Kemudian egaliter. Egaliter ini berarti egaliter artinya kesamarataan. Setiap kader Himaprotek UH itu baik lelaki maupun perempuan punya yang namanya hak yang sama dalam mengaktualisasikan potensinya tanpa memandang misalnya suku, ras, agama, budaya. Kita sama di Himaprotek UH. Nah, ketika kita bergabung di Himaprotek UH, kita setara. Kemudian dari 3 nilai-nilai tersebut, harapannya bagaimana kemudian Himaprotek UH bisa menjadi kader-kader yang profesionalitas. Apa yang kita lakukan di dunia kampus nantinya di kehidupan kampus akan bermanfaat. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan? Hampir sama sih ya. Sebenarnya itu yang menjadi motonya teman-teman Himaprotek yang selalu kami gaung-gaungkan dalam baik berkegiatan maupun kehidupan sehari-hari kami khususnya di Fakultas Peternakan, apalagi di sekitaran area Himaprotek. Saya rasa diskusi pada hari ini sangat menarik, di mana Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak sendiri merupakan himpunan yang didasarkan pada himpunan yang menghimpun mahasiswa yang memiliki minat di bagian produksi ternak, dan adapun tadi berbagai program kerja yang dipaparkan saya rasa sangat menarik. Mungkin teman-teman semua nanti bisa disimak lagi penjelasan dari kakak-kakak dari pengurus harian Himpunan Mahasiswa Produksi Ternak. Itulah tadi sesi diskusi pada kesempatan kali ini. Saya Muhammad Al-Hajrin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sempat hadir pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya pamit, saya bangga.